Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saukani, kelas 5C Tarjamah, akan menjelaskan kelas kata atau aqsamul kalimah. Sebelum kita masuk kepada kelas kata atau aqsamul kalimah, kita pahami dulu apa itu kata. Kata adalah lafzul lahu makna, sebuah lafaz yang memiliki makna. Kelas kata atau aqsamul kalimah terbagi kepada 3. Pertama, nomina atau isim. Yang kedua, verba atau fiil. Yang ketiga itu adalah partikel atau huruf. Yang pertama, nomina atau isim. Nomina atau isim adalah kata yang mengacu pada makna yang terkandung di dalamnya dan tidak ada kaitannya dengan waktu atau kala. Jadi, sebuah kata yang di dalam kata itu ada makna, ada arti yang tidak ada kaitannya dengan waktu atau kala. Dapat diperjelas, nomina itu biasanya ditujukan kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, tempat, benda, waktu, dan lain sebagainya. Contoh nomina yang ditujukan kepada manusia, Fatimah, Zaidun. Contoh nomina yang ditujukan kepada hewan, Asadun. Contoh nomina yang ditujukan kepada tumbuhan, Syajaratun. Contoh nomina yang ditujukan kepada tempat, Masjidun. Contoh nomina yang ditujukan kepada sifat, Maharatun. Contoh nomina yang ditujukan kepada benda, Babun, dan lain sebagainya. Nomina dapat dikategorikan kepada 2. Pertama, nomina mutasarrif atau variabel. Yang kedua, nomina ghairu mutasarrif atau invariabel. Nomina ghairu mutasarrif atau invariabel ini seperti isim isyarah, isim istifham, isim isyarah, dan isim syarat, dan lain sebagainya. Sedangkan nomina mutasarrif atau variabel itu dibagi kepada 2. Pertama, nomina primitif atau isim jamid. Yang kedua, nomina derivatif atau isim mustaq. Nomina primitif atau isim jamid adalah nomina yang memiliki gambaran atau bentuk yang jelas dan tidak terderivasi dari kata yang lain. Jadi nomina ini mempunyai bentuk yang jelas, dan tidak terderivasi dari kata yang lain. Contohnya syamsun, matahari, qamarun, bulan, mempunyai bentuk yang jelas, tidak memiliki akar kata, tidak terderivasi dari nomina atau verba. Nah, nomina primitif ini terbagi lagi kepada 2. Ada namanya nomina konkret, yang kedua nomina abstrak. Nomina konkret ini ada 2 lagi. Pertama, nomina proper atau isim alam. Yang kedua, nomina jinus atau isim jinsi. Contoh nomina isim jinsi, rajulun, imro'atun, sejenis laki-laki, sejenis perempuan. Nah, yang kedua tadi nomina derivatif. Nomina derivatif adalah nomina yang menunjukkan suatu zat dan kejadian atau keadaan yang disandarkan kepadanya dan berasal dari kata yang lain. Nah, biasanya nomina derivatif ini berupa benda, adjektif, atau nomina yang berasal dari verba. Contoh Fatih. Fatih adalah nama orang. Fatih berakar kata dari fataha. Atau contoh taksimun, divisi. Taksimun itu berakar kata dari qasama. Aqdun, angkat, berakar kata dari aqda. Nah, ciri-ciri nomina di dalam bahasa Arab ada 6. Pertama, berharokat tanwin. Contoh rajulun, zaidun. Yang kedua, bisa diawali dengan alif lam. Alhamdu, al-asri, az-zaidu, ar-rajulu. Yang ketiga, bisa didahului oleh huruf nida. Ya Ahmad, ya Zaidu. Yang keempat, bisa didahului oleh preposisi atau huruf jar. Minal baiti ilal masjidi. Yang kelima, bisa disandarkan kepada kata yang lain atau isnad ilaih. Contoh kitabullah, kitabul Quran, apalagi Abdullah. Jadi dia bisa diisnad ilaih. Yang terakhir, yang keenam adalah bisa diawali oleh huruf sumpah atau huruf qasam. Contohnya wallahi, billahi, tallahi. Nah,
Menurut kepastiannya, isim itu ada dua. Pertama, isim nakiroh atau isim umum. Yang kedua, isim ma'rifah atau khusus. Nah, di dalam bahasa Arab itu memiliki prinsip akar dan pola. Nah, yang dimaksud dengan akar adalah asal dari sebuah kata. Contohnya kitabun. Kitabun berakar kata dari kata ba. Nah, sedangkan pola di dalam bahasa Arab adalah wazan. Dari akar kata akan melahirkan pola-pola yang baru, yang tentunya melahirkan makna-makna yang baru pula. Dari kata ba muncul yaktubu, menulis, dan melahirkan pola baru, kitabun, buku, maktab, meja, maktabah, perpus. Nah, nomina bisa dilihat dari dua segi. Pertama dari segi semantik, kedua dari segi sintaksis. Dari segi sintaksis bisa dilihat bahwa nomina adalah setiap kata yang ditujukan kepada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Contohnya tadi udah saya sebutkan seperti nomina yang ditujukan kepada manusia, Fatimah, Muhammadun. Nah, kalau dilihat dari segi sintaksis, nomina mempunyai ciri-ciri tertentu. Pertama, nomina itu biasanya berkedudukan sebagai subjek dan objek di dalam sebuah kalimat. Nah, contoh, Ali makan nasi. Di dalam kalimat Ali makan nasi, Ali di situ sebagai subjek, maka Ali adalah nomina. Nasi sebagai objek, maka nasi adalah nomina. Yang kedua, tidak bisa diingkarkan dengan kata bukan. Kalau untuk mengingkarkan nomina harus ciri yang kedua yang tidak bisa diingkarkan dengan kata tidak. Kalau untuk mengingkarkan nomina harus menggunakan kata bukan. Contoh, bukan Zaid, bukan saya. Kemudian tidak bisa didahului oleh adverbia. Tidak bisa disandingkan dengan adverbia seperti kata paling, kata sangat, kata lebih. Nah, kemudian tidak bisa disandingkan dengan kata keharusan. Ciri yang ketiga, biasanya lazimnya nomina itu disandingkan dengan kata adjektif, baik adjektif secara langsung maupun adjektif dengan perantaraan kata yang. Contoh adjektif secara langsung, rumah baru, kulkas baru, mobil mewah. Sedangkan apabila dibuat perantaraan dengan kata yang seperti mobil yang baru. Nah, ciri-ciri yang keempat dari segi sintaksis adalah bisa didahului dengan kata jumlah. Contoh, satu, sebuah, seekor. Nah, kemudian kelas kata yang nomor 2 adalah verba. Di dalam bahasa Arab, verba disebut fi'il. Biasanya fi'il itu ada 3 huruf, yaitu sebagai akar kata. Fi'il atau verba adalah kata yang menunjukkan sebuah atau suatu pekerjaan atau perbuatan yang memiliki waktu tertentu. Jadi, sebuah kata yang ditunjukkan kepada perbuatan. Jadi perbuatan atau kata kerja yang memiliki waktu tertentu yang berkaitan dengan waktu. Nah, bisa dikenal fi'il itu bisa dikenal lewat qad. Seperti bahasa Arabnya seperti ini. Al-fi'lu yu'rabu bi qadsin wa sawfa ta'nis sakinah. Fi'il dapat diketahui atau dikenal dengan adanya qad. Qad artinya sesungguhnya. Contohnya qad aflahal mu'minun. Aflaha sebagai fi'il karena ada qad. Yang kedua bisa dimasuki oleh sin. Saya'lamu artinya nanti. Yang ketiga saufa bisa dimasuki oleh saufa. Yang keempat ta'nisis sakinah. Pelaku untuk perempuan. Nah,
Fiil atau verba terbagi kepada dua dalam bahasa Indonesia, sedangkan dalam bahasa Arab verba itu ada tiga. Pertama, kata kerja yang berkala lampau atau dalam bahasa Arab disebut dengan fiil madi. Fiil madi ini adalah kata kerja atau perbuatan yang sudah dilakukan, sudah selesai dilakukan. Jadi sudah selesai dikerjakan. Contohnya nasoro, fataha. Nah, itu adalah fi'il madi, telah selesai dilakukan, sudah dilakukan. Yang kedua adalah kata kerja berkala sekarang atau sedang. Jadi dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan atau belum melakukan. Contohnya yansuru, tansuru, azhabu, saya akan pergi. Jadi kamu belum melakukan pekerjaan itu, atau kamu akan melakukannya, atau sedang kamu lakukan. Misalkan kamu sekarang sedang menerangkan sebuah kelas kata. Nah, itu namanya fi'il mudhari, sedang dilakukan. Nah, yang ketiga adalah fi'il amar. Fi'il amar itu biasanya kata perintah. Contohnya unsur, tolonglah, itrib, pukullah. Masanya masa yang akan datang. Nah, kelas kata yang nomor 3 adalah partikel. Di dalam bahasa Arab, partikel disebut huruf. Partikel disebut huruf. Nah, huruf atau partikel adalah kata yang tidak bisa dipahami kecuali disandingkan dengan kata yang lain. Jadi kata yang tidak ada artinya jika tidak disandingkan dengan kata yang lain. Kalau dalam bahasa Arab, huruf atau partikel adalah yang tidak ada padanya tanda-tanda isim dan juga tidak ada padanya tanda-tanda fi'il, maka itu adalah huruf. Huruf atau partikel ada 4. Pertama, preposisi atau huruf jar. Preposisi ini ada 2. Pertama ditulis serangkai, yang kedua ditulis terpisah. Kalau ditulis serangkai, misalkan bi, li, dan lain sebagainya. Kalau preposisi yang ditulis terpisah seperti ala, fi, rubba, fil masjid, alal kursi. Partikel yang kedua adalah adverbial. Nah, adverbial ini juga ada 2. Pertama ditulis terpisah, yang kedua ditulis serangkai. Ditulis serangkai misalkan seperti hamzah lil istifham, menunjukkan tanda tanya. Kalau ditulis terpisah misalkan seperti amma atau anna, inna, dan lain sebagainya. Partikel yang nomor 3 adalah konjungsi atau kata sambung. Dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan huruf atop. Contohnya fa, li artinya agar, supaya, wow. Nah, contoh fa misalkan fa amma. Contoh wow, ja'a zaidun wa amrun. Ditulis serangkai. Yang kedua, konjungsi ini adalah berdiri sebagai kata. Contohnya iza, iz artinya jika, apabila. Nah, yang keempat namanya interjeksi atau dalam bahasa Arab disebut dengan huruf nida. Contohnya ya Ahmad, ya Zaidu. Itu adalah interjeksi. Mungkin cukup sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.